Maka mudah-mudahan dengan nikmat Allah, insya Allah kita semua finish sampai akhir Ramadan dengan baik. Kemudian kita lengkapi rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ada Rasulullah, berarti Ramadan itu tidak ada. Apabila tidak ada Rasulullah, ibadah puasa tidak ada. Apabila tidak ada baginda Rasulullah, maka semua amalia ibadah juga tidak ada. Maka kita bersyukur. Dan insya Allah pasti 100% kita yang mengirimkan salawat kepada beliau, salawat kita sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, apabila kalian mengirimkan salawat, maka salawat itu akan diantar oleh malaikat Jibril kepadaku dengan nama-nama yang mengirimkan, yang membacakan salawat itu lengkap dengan namanya. Maka insya Allah kita orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khairi halqillah. Assalamualaikum ya misbahus nur. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita salat tarawih, kita bincang-bincang kurang lebih 10 menit. Minta maaf saya bersandar, sudah terlalu berat badan saya, Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah, di tengah-tengah mungkin harga minyak goreng masih mahal, khususnya ibu-ibuku, gas juga susah kita dapat, bahan bakar juga antrinya luar biasa, tetapi kita masih bersyukur. Allah berikan nikmat Ramadan, seolah-olah dengan datangnya ini Ramadan, ini penghibur hati kita, sebagai pengobat hati kita, sehingga insya Allah semua masalah-masalah sosial, semua masalah-masalah yang kita hadapi, insya Allah dengan sendirinya hilang dari kepala kita dengan nikmat Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Dewan Masjid memberikan judul, kalau saya tidak salah, racun hati. Bagus juga. Jadi tiap-tiap malam ilmunya tidak tumpang tinggi. Jadi satu hadis Rasulullah, dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah bahwa al-muhalik salasun al-muhalikat. Jadi kata Rasulullah, ada 3 racun yang luar biasa, ada 3 penyakit yang luar biasa. Bahkan ini Nabi bilang, inilah neneknya penyakit hati, karena dari ketiga ini nanti ada turunan-turunannya. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama kita ringkas. Yang pertama suhul muta', yaitu penyakit yang melimpah manusia, bakhil yang dipatuhi. Bakhil ini kalau bahasa kita sekikir. Orang Palu bilang nasinan garoke. Bakhil ini luar biasa. Ini penyakit yang pertama kata Rasulullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang melanda juga umat ini adalah al-wahawan muttari, hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa ijabu mar'i binafsi, yaitu angkuh dengan dirinya sendiri, wujud dengan dirinya sendiri.
Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, penyakit yang pertama kita coba hubungkan dengan bulan suci Ramadan, yaitu bakhil, suhul muta'. Bakhil ini luar biasa. Turunannya ini bakhil, ada lagi hasad, dengki. Nah, ini ada, dia punya anak-anak ada ke bawah. Karena kalau penyakit bakhil ini, penyakit kikir ini melanda manusia, luar biasa. Perhitungannya luar biasa, sampai-sampai bukan hanya untuk dirinya, jangankan membantu orang, untuk istrinya sendiri luar biasa kasihnya. Padahal kata Rasulullah, kalau mau banyak rezekimu, senangkan istrimu. Nah, ini senjata untuk ibu-ibu sama suaminya. Kalau lagi macet-macet rezekimu, senangkan istrimu, bahagiakan keluargamu. Tentunya dalam batas-batas yang telah dibolehkan oleh agama. Bukankah bulan Ramadan ini salah satu maksud kita bagaimana membakar kita punya penyakit-penyakit bakhil ini, penyakit-penyakit kikir yang luar biasa. Ya, salah satunya momentum Ramadan inilah tempatnya. Di dalam bulan Ramadan ini biasanya kita ada iftar antar takjil walaupun tidak dijadwal. Ini kesempatan di bulan Ramadan, tinggal kurang lebih 9 hari atau 10 hari lagi. Kesempatan kita bawa ala kadarnya buka puasa. Karena kata Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, ittaqillah, bertakwalah, takutlah kalian. Maka bersedekahlah walaupun syikit tamratin, walaupun hanya sepotong korma, walau biju'atin min ma'in, walaupun hanya seteguk air, kata Rasul. Tentunya tidak juga kita bawa ke masjid hanya 1 gelas aqua. Ini gambaran kepada orang-orang yang bakhil. Di bulan Ramadan inilah tempatnya Bapak dan Ibu sekalian. Bukankah kata Rasulullah, sahabat bertanya, ayu amal afdal ya Rasul, apa amal yang paling afdal? Bukan kata Rasulullah, sadaqatu bisadaqah Ramadan. Kamu berbuat baik, kamu bermurah hati di bulan suci Ramadan ini. Inilah tempatnya kalian untuk berboros-boros di bulan suci Ramadan. Karena tentunya 4 pintu kita bawa dari rumah untuk buka puasa di masjid, 4 jalan kote di dalam bulan Ramadan ini tentunya lebih tinggi nilainya daripada kita bawa nanti kue-kue 1 trek di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena kelipatannya di bulan Ramadan ini luar biasa. Banyak yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Maka kesempatan, mudah-mudahan dengan Ramadan ini penyakit sekikir ini akan hilang dalam diri kita. Karena ini kronis ini. Kalau orang sudah sekikir, ini kala-kala kanker luar biasa. Kalau orang kikir luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini penyakit hati. Kalau sudah ada kikir, nanti larinya ke hasad, larinya ke dengki, dan penyakit-penyakit hati lain. Tidak bisa lihat orang senang, tidak bisa lihat orang bahagia. Semua kesenangan orang ingin dia miliki. Ini penyakit kikir memang luar biasa. Kemudian yang kedua. Yang kedua kata Rasulullah, senantiasa menuruti hawa nafsu. Nah, ini teman-temannya banyak. Banyak makan, banyak tidur. Ini banyak sekali teman-teman. Hawa nafsu, maka kita berharap dengan bulan suci Ramadan, hawa nafsu ini bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Dia tidak bisa hilang, hanya kita arahkan kepada kebaikan. Di bulan Ramadan inilah kita berharap semua kemauan-kemauan yang tidak baik bisa kita arahkan kepada amal ibadah dan amal-amal saleh dengan sebaik-baiknya. Kita berharap demikian. Biasanya keinginan kita kalau puasa luar biasa laparnya kalau sudah sore, sehingga kadang kita pergi cari makanan sampai 6-7 macam banyaknya di depan kita untuk buka puasa. Itulah hawa nafsu. Padahal ketika kita sudah iftar, ketika kita sudah buka,
yang bisa kita cicipi paling 3-4 macam, itu pun paling satu-satu biji. Tidak bisa kita hantam semua, karena hanya hayal-hayalan nafsu saja. Dalam keadaan lapar, ingin menyantap semua apa yang ada. Alhamdulillah, kalau 7 macam yang dihidangkan di depan kita, ada yang bisa dibawa di masjid untuk buka puasa. Minimal 1-2 macam. Kalau tidak mampu sama banyaknya, minimal ada yang dibawa untuk buka puasa. Minimal hawa nafsu ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, ijabul mar'i bi nafsi. Ini penyakit wujud, turunannya ada sombong, ada kibir, ada meremehkan orang. Inilah kata Nabi, al-kibru batarul haq dalam hadis sahih, wa kamsun nas. Sombong ini biasanya tidak mau menerima kebenaran, hanya dia yang benar. Tidak mau dikritik, hanya bisa mengkritik. Kemudian meremehkan semua manusia, seolah-olah dia yang paling pintar, dia yang paling cerdas, dia yang paling alim, dia yang paling diterima ibadahnya, dia yang paling bagus ibadahnya. Ini penyakit hati luar biasa. Maka kita berharap di bulan suci Ramadan, semua penyakit-penyakit hati ini dapat terbakar dengan baik. Karena Ramadan pada hakikatnya adalah mesin pembakar semua akhlak, kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang buruk beserta dengan dosa-dosa kita. Kita berharap di bulan Ramadan ini bisa terbakar hangus dengan baik, bisa terhapus semua dosa-dosa, sehingga insya Allah sampai akhir Ramadan kitalah orang-orang yang meraih kemenangan lahir dan batin. Itulah yang disebut dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah malam 2020, kita ini dalam posisi sudah melewati batas tertinggi. Posisi kita ini sudah menurun. Jadi biasanya kalau posisi menurun, semuanya turun Ustaz. Semuanya, biasanya jemaahnya turun, ibadah kita mulai menurun, baca Quran yang dari awal-awal semangat 5 juz satu hari, biasanya 1 juz itu tinggal kita curi-curi waktunya. Ini memang luar biasa cobaannya. Karena khususnya ibu-ibuku, di akhir-akhir Ramadan begini, seolah-olah kita sudah mau lebaran. Itu yang sudah dalam image pikiran kita. Seolah-olah sudah mau lebaran. Maka semua kebutuhan-kebutuhan lebaran sudah masuk di dalam kepala. Tidak ada lagi berpikir bagaimana Ramadan ini dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan maka tidak heran biasanya, maaf, ibu-ibu kalau sudah akhir Ramadan sudah mulai malas masa sahur. Karena apa? Mau tidur bagus, besok bikin kue untuk isi toples lebaran. Akhirnya sahurnya lebih banyak yang instan, Indomie, telur dadar. Ya masih bagus kalau memasak. Akhirnya ya minta maaf, yang banyak masuk surga nanti Mas Joko, Mas Padang. Karena apa? Karena sudah mulai malas memasak. Yang dipikir apa? Mau buat nestar, mau buat kue bermacam-macam, sudah mau lebaran. Belum lagi kursinya, belum lagi gordennya, dan lain sebagainya. Begitu kompleks ujian-ujian lebaran ini. Ditambah lagi anak-anak sudah mulai bisik-bisikan baju baru, pakaian baru. Ini godaan semua. Walaupun pada hakikatnya kita tahu bahwa yang disebut dengan lebaran, yang disebut dengan Id itu bukan makanan yang lezat, bukan pakaian yang baru, semua kita tahu. Tapi itulah godaan-godaan yang muncul. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendidik kita di Universitas Ramadan ini, sehingga insya Allah outputnya nanti ujung-ujungnya kita keluar dalam keadaan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga modal Ramadan ini terisi casnya dengan bagus. Mudah-mudahan casnya ini, kekuatannya ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Karena Ramadan ini kita mencas kita punya keimanan untuk persiapan 1 tahun. Mudah-mudahan nanti masuk Ramadan baru lobet kita punya baterai keimanan. Jangan nanti di tengah jalan sudah lobet, masih 3 bulan, 4 bulan pasca Ramadan sudah lemah lagi iman kita. Maksiat kembali lagi kita laksanakan. Ini yang kita hindari.
Maka mudah-mudahan terisi full dengan bagus sehingga insya Allah bertahan sampai Ramadan dan Allah berikan lagi kita umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Allah musta'an. Al-afwa minkum. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.